Oke, cukup internetnya buat hari ini. Tapi kalau kalian ingin mengetahui mengenai pose-pose sas yang dilakukan oleh Xion, maka kalian akan mendapatkannya kembali pada volume 21 Tensura dalam pertarungannya melawan Dagrul. Dan karenanya di video ini kita akan melanjutkan ke part 2 dari pembahasan light novel tersebut, setelah sebelumnya part 1 sudah dikisahkan. Oke, mari kita langsung aja ke videonya. Banyak dari kalian mungkin gak menyangka kenapa Xion yang seharusnya jauh di bawah Luminos justru malah terlebih dahulu bisa menjadi makhluk digital di dalam pertarungannya melawan Dagrul. Sehingga seolah Xion ini seperti mendapatkan buff besar-besaran di sini. Yang terjadi sebenarnya tidaklah sesederhana itu. Yang terjadi Xion juga mendapatkan support dari Luminos, sementara Luminos berusaha untuk mengevolusikan dirinya menjadi makhluk digital pula. Seperti yang kita tahu, Xion memiliki gaya pertarungan yang lumayan barbar, di mana dirinya tidak akan mempedulikan luka-lukanya di dalam pertarungan. Evolusi Xion saat dirinya menjadi Raja Iblis sejati pada dasarnya membuat Xion memiliki extra skill yang tidak hanya mampu membuat Xion meningkatkan kemampuan regenerasi fisiknya secara drastis, tapi juga membuatnya bisa meregenerasi tubuh spiritualnya tersendiri. Dengan kata lain, serangan fisik dan mental hampir tidak berpengaruh kepada Xion. Namun dikarenakan saat ini Xion melawan salah satu ultimate life form atau bentuk kehidupan tertinggi yang ada di dunia Tensura, maka saat ini dia tentu saja seharusnya berada dalam keadaan terpojok. Namun di sini Xion tidak bertarung sendirian. Sementara Xion melakukan gaya bertarungnya yang hampir barbar ini, dia mendapatkan support penuh dari Luminos yang secara bersamaan juga berusaha untuk mengevolusikan dirinya menjadi makhluk digital. Inilah sebabnya Luminos lambat untuk bisa bergerak di suspended world atau stationary world dibandingkan dengan Xion yang bisa bergerak terlebih dahulu. Ditambah lagi memang unique skill Xion memang unique skill yang khusus digunakan untuk mendapatkan semacam hack dan melampaui sistem dunia itu sendiri, maka Xion tentu saja terlebih dahulu berhasil mengevolusikan dirinya menjadi makhluk digital. Dan ini terjadi hingga kemudian Xion mengevolusikan unique skill master shape miliknya menjadi Raja Tirani Susano. Veldora sendiri sebenarnya juga lumayan panik dalam pertarungan antara Xion melawan Dagrul, dikarenakan dirinya mengetahui kalau Xion pasti kalah. Tapi terlihat tenang, Veldora tidak berusaha untuk mencampuri pertarungan tersebut. Dan ini tentu saja membuat Luminos kesal, dikarenakan Veldora hanya berdiri dan cengar-cengir sendirian. Tidak hanya itu, Veldora pun juga pada akhirnya menyadari kalau koridor jiwa antara dirinya dengan Rimuru hampir terputus. Meskipun dia merasakan sedikit hubungan antara koridor jiwa mereka berdua. Karenanya Veldora tidak terlalu khawatir dengan nasib dari Rimuru. Meskipun begitu, pusat pertempuran bukanlah Veldora yang hanya berdiri dan menonton saja, namun adalah Xion dan juga Dagrul. Dan pertempuran ini pada akhirnya mencapai klimaksnya. Duel antara Xion dan juga Dagrul semakin gencar. Serangan-serangan Xion mendarat di Dagrul secara langsung, namun Dagrul seolah melihat kalau serangan-serangan tersebut seperti gatal yang tidak mempengaruhinya. Terlepas dari reaksi-reaksi tersebut, Xion seperti tidak terpengaruh sama sekali. Dia berusaha untuk terus melakukan serangan-serangan menggunakan pedang raksasanya Gorikimaru. Sesekali Dagrul juga melakukan serangan balasan menggunakan pukulannya. Dan pada akhirnya baik itu Xion dan juga Dagrul mulai menyalurkan toki atau spirit bertarungnya ke dalam senjata mereka masing-masing. Xion menggunakan pedangnya, sedangkan Dagrul menggunakan kepalan tangannya.
Dagrul melakukan gerakan-gerakan pukulan secara bertubi-tubi dan Sion berusaha untuk menahan pukulan-pukulan tersebut menggunakan pedang raksasanya itu. Pemandangan pertarungan ini sungguh sangat ganjil dikarenakan Dagrul memiliki tinggi 2 kali lipat dari Sion sendiri, sehingga pertarungan ini terlihat seperti pertarungan antara orang dewasa melawan anak kecil. Dan ketika Dagrul berusaha untuk memperkuat energi sehingga pukulannya jauh semakin kuat, Sion mengeluarkan senjata andalannya, yaitu Ultimate Skill Susanoo. Ternyata kemampuan Susanoo ini ditambah kemampuan dari pedang Gorikimarunya Sion, ditambah lagi dengan energi Veldora yang dia terima, membuat saat ini Sion menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang dia mampu menerima energi dan menetralisir energi tersebut, dan ini membuat Sion menjadi musuh alami dari para makhluk spiritual, termasuk diantaranya Dagrul sendiri. Melihat hal ini, Dagrul tidak main-main lagi. Dia pun kemudian mengeluarkan salah satu serangan terkuatnya, Maelstrom Buster. Dagrul yakin kalau menggunakan serangan ini Sion pasti akan terbunuh. Namun Sion terus maju menerjang ke arah serangan tersebut seolah dia tidak akan terluka sama sekali. Dan reaksi dari Sion ini tentu saja membuat Dagrul curiga. Sion lalu meneriakkan True Chaotic Fate, dan melihat hal ini mata Dagrul terbelalak. Dia merasakan rasa sakit yang luar biasa di dalam kepalanya. Rasa sakit ini tidak pernah dia rasakan kecuali ribuan tahun sebelumnya. Dan Sion menerjang serangan tersebut tanpa terluka sama sekali. Sedangkan Dagrul pada akhirnya berlutut dengan rasa sakit yang luar biasa. Dagrul pun mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sion menerjang serangan tersebut tanpa bertahan sama sekali dan dia tidak terluka. Sedangkan Dagrul justru malah terluka terkena tebasan Gorikimarunya Sion. Dan pada akhirnya Dagrul pun menyadari apa yang terjadi di pertarungan mereka. Guaranteed outcome atau guaranteed result adalah salah satu kemampuan dari Sion yang membuat Sion mampu menerjang bahaya tanpa dia mesti khawatir akan terluka sedikit pun. Dan Dagrul pada akhirnya menyadari kalau Sion telah melakukan manipulasi sebab akibat kepada dirinya. Dan inilah yang menyebabkan Sion berdiri sedangkan Dagrul berlutut. Jadi pada dasarnya faktor utama dari kemenangan Sion atas Dagrul adalah Ultimate Skill Susanoo-nya. Namun seharusnya Sion tetap terbunuh di sini dikarenakan Dagrul juga memiliki Chaotic Fate untuk memanipulasi sebab akibat. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata Sion tidak bertarung sendirian. Dia bertarung dengan Luminos. Di sini Luminos bertindak sebagai support dan Luminos kemudian menggunakan ultimate skill Lastful King Asmodeus miliknya dan lalu mengeluarkan kemampuan Rebirth. Sion yang seharusnya tubuh spiritualnya pecah akibat serangan Dagrul berhasil dibangkitkan kembali saat itu juga, sehingga seolah Sion seperti tidak terkena serangan sama sekali ketika melawan Dagrul. Dan pada akhirnya kita mengerti kenapa Sion yang seharusnya lebih lemah dari Dagrul mampu menang melawan Dagrul, karena dia melakukan pertarungan 2 lawan 1. Dia bertarung bersama dengan Luminos sebagai supportnya, sedangkan Dagrul bertarung sendirian sehingga berhasil dikalahkan. Dagrul terlepas kalau dia kalah tertawa dan mengatakan kalau Sion adalah orang kedua setelah Veldanava yang berhasil membuatnya berdarah. Dia pun kemudian memperlihatkan kekuatan sesungguhnya dan dia lalu memanggil saudara-saudaranya Glass Sword dan juga Fen. Dan pada akhirnya dewa kehancuran Asura, sang raksasa pun lahir kembali di depan mereka. Luminos dan juga Sion gemetar melihat wujud sesungguhnya dari sang dewa penghancur ini.
Kemunculan mereka pada dasarnya membuat atmosfer di udara bergetar dan petir turun bertubi-tubi ke arah mereka.